Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Aulia Cahyani dengan NIM 64114199156 dari Rombel 6A Epidemiologi dan Biostatistika. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan identifikasi nyamuk dengan cara trapping menggunakan Ovitrap. Sebelum melakukan proses identifikasi, yang pertama kita harus membuat perangkap nyamuk. Di sini saya menggunakan Ovitrap. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat Ovitrap. Pertama, siapkan alat dan bahan yang berupa botol bekas air mineral, perekat, ragi, gunting, pisau, plastik hitam, dan larutan gula. Langkah yang pertama, potonglah botol air mineral menjadi 2 bagian. Kemudian tumpuklah bagian atas botol berada di dalam botol bagian bawah. Kemudian rekatkan botol yang sudah disatukan menggunakan perekat. Pastikan perekat tersebut merekatkan kedua botol. Selanjutnya, siapkan plastik hitam, kemudian gunting untuk menggunting plastik hitam tersebut. Gunting plastik hitam menjadi 2 bagian. Selanjutnya, tempelkan plastik hitam tersebut ke botol yang telah dibuat. Kemudian, rekatkan alat perekat ke botol tersebut. Selanjutnya, gulunglah plastik hitam tersebut untuk menutupi seluruh lapisan botol. Beri perekat di akhir plastik hitam untuk menutup bagian tersebut. Rapihkan bagian bawah botol menggunakan gunting dan rekatkan bagian tersebut. Tahap selanjutnya, kita akan membuat atraktan. Masukkan lagi ke dalam gelas. Kemudian, tambahkan larutan gula ke dalam gelas yang berisi ragi. Kemudian, masukkan larutan atraktan tersebut ke dalam botol. Ovitrap pun siap digunakan. Setelah melakukan penangkapan atau trapping, selanjutnya kita melakukan identifikasi nyamuk. Yang pertama, kita persiapkan alat dan bahan yang terdiri atas yang pertama, nyamuk hasil trapping, yang kedua ada kertas, yang ketiga ada kaca pembesar atau loop, kemudian ada kamera ponsel, kemudian penggaris, dan yang terakhir ada kunci identifikasi nyamuk. Cara kerja dalam identifikasi nyamuk yang pertama yaitu menggunakan APD alat pelindung diri, kemudian kita meletakkan nyamuk hasil penangkapan di atas kertas, selanjutnya kita amati tubuh nyamuk dan sesuaikan dengan kunci identifikasi nyamuk, dan terakhir dokumentasikan hasil pengamatan atau hasil identifikasi. Berikut merupakan nyamuk yang ditemukan di lokasi penangkapan atau trapping. Berdasarkan dokumentasi, di sini dapat dilihat bahwa di sini yang keterangan 1 yaitu merupakan kepala atau caput dari nyamuk. Kemudian 1A di sini ada antena, kemudian di sini ada palpus, kemudian di bagian C ada proboscis. Kemudian nomor 2 di sini ada toraks,
kemudian yang ketiga ini ada sayap, dan keempat ini ada daerah abdomen atau perut, dan yang kelima ini ada kaki. Berdasarkan pengamatan, diketahui bahwa nyamuk tersebut memiliki panjang sekitar 4,20 mm, di mana warna tubuh nyamuk itu berwarna coklat, kemudian kepala berbentuk bulat dilengkapi antena, proboscis, alat tusuk hisap, kemudian ada palpi, dan antena berambut tipis dan palpi lebih pendek daripada proboscis. Pada bagian toraks terbagi atas 3 bagian, yaitu prototoraks, mesotoraks, dan metatoraks. Pada bagian metatoraks mengecil dan terdapat sayap. Kemudian pada sisi sayap berbentuk pipih atau sempit, kemudian panjang dan simetris. Terdapat pulvic claw, dan pada bagian ujung abdomen berbentuk tumpul. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut ditemukan bahwa nyamuk tersebut merupakan nyamuk culex. Berdasarkan taksonominya, nyamuk culex ini berasal dari kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, subkelas Pterygota, ordo Diptera, subordo Nematocera, famili Sulicidae, subfamili Sulicinae, dan genus Culex. Selanjutnya, berdasarkan siklus hidup, nyamuk culex ini terbagi atas 4 fase. Yang pertama itu fase telur, larva, pupa, dan terakhir nyamuk dewasa. Pada fase telur, seekor nyamuk betina itu mampu meletakkan 100 hingga 400 telur, di mana tiap spesies ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, nyamuk culex meletakkan telurnya di atas permukaan air secara bergerombol dan bersatu membentuk rakit sehingga mampu mengapung. Kemudian pada tahap larva, telur akan menetas dalam waktu 2-3 hari, di mana pertumbuhan dan perkembangan larva dipengaruhi oleh faktor temperatur, tempat perindukan, dan adanya tidak hewan predator. Pada kondisi optimum, waktu yang dibutuhkan untuk penetasan telur yaitu kurang lebih sampai 5 hari. Dan yang ketiga yaitu ada fase pupa yang merupakan stadium terakhir dari nyamuk yang berada di dalam air. Pada fase ini, nyamuk membutuhkan 2-5 hari untuk menjadi nyamuk dewasa. Kemudian yang keempat adalah fase nyamuk dewasa, di mana pada nyamuk dewasa ini nantinya nyamuk jantan dan nyamuk betina akan kawin, dan nyamuk betina yang sudah dibuahi akan menghisap darah dari manusia. Nah, perkembangan telur hingga dewasa ini membutuhkan waktu sekitar 10-12 hari. Itu ada habitat dari nyamuk culex yang pertama, yaitu tempat istirahat atau resting place di dalam rumah pada siang hari. Kemudian di tempat gelap dan lembab, dan nyamuk culex ini, terutama nyamuk betina, ini menghisap darah manusia pada malam hari setelah matahari terbenam. Kemudian nyamuk ini masuk ke dalam rumah-rumah pada tengah malam dan dikenal sebagai nocturnal mosquito. Kemudian larva nyamuk culex ini lebih menyukai perairan eutrofik dengan kandungan organik tinggi. Jadi itu ada bionomik nyamuk culex. Yang pertama yaitu ada tempat berkembang biak. Nyamuk culex menyukai tempat berkembang biak di sembarang tempat, bisa di air bersih maupun air kotor, seperti genangan air, got terbuka, dan empang ikan. Dan yang kedua ada perilaku makan. Nyamuk culex suka menggigit manusia dan hewan terutama pada malam hari. Nah, nyamuk culex ini dominan menggigit di dalam rumah daripada di luar rumah. Ketiga ada kebiasaan beristirahat. Nah, spesies nyamuk culex ini menyukai tempat peristirahatan di dalam rumah, sehingga nyamuk ini biasa disebut dengan nyamuk rumahan. Terakhir ada aktivitas menghisap darah. Nyamuk culex ini suka menggigit manusia atau hewan, terutama pada malam hari. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa nyamuk ini termasuk nocturnal mosquito. Nah, nyamuk ini menggigit beberapa jam setelah matahari terbenam sampai sebelum matahari terbit, dan puncak menggigit nyamuk ini adalah sekitar pukul 1 sampai 2 dini hari pagi. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.